Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, saya akan membuat video enteng-entengan dalam rangka menyongsong insyaallah peristiwa besar, yakni unjuk rasa atau demonstrasi mahasiswa besok pagi 11 April 2022. Nah, saya mohon kesadaran Mas Jokowi dan Bung Luhut bahwa perkembangan kondisi dan situasi politik nasional nampak makin eksplosif. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, Solo, Jogja, Bandung, Bogor, Serang, Palembang, Padang, Medan, Makassar, dan lain-lain. Ratusan dan ribuan mahasiswa mulai turun ke jalan. Anda berdua harus ingat bahwa Anda berdua mungkin mampu mengecoh sebagian rakyat Indonesia, tetapi mustahil Anda dapat mengecoh dunia internasional. Demo 11 April besok pagi, pasti akan diliput oleh Al Jazeera, BBC, ABC, CNN Indonesia, CNN Internasional, belum lagi wartawan The New York Times, Guardian, The Straits Times, dan puluhan koran asing yang lainnya yang dipastikan akan melaporkan unjuk rasa itu secara kurang lebih objektif. Kecuali Tempo dan beberapa harian daerah lainnya, media mainstream lainnya sudah bisa Anda kuasai. Namun media sosial tidak mungkin dibungkam, ya. Suara-suara yang mengekspresikan jeritan rakyat terhadap kemungkaran dan kezaliman multidimensional yang Anda berdua lakukan kini semakin membahana. Nah, jangan lupa Indonesia sedang jadi sorotan internasional. Seluruh negara anggota G20 yang akan bertemu di Bali di seputaran Oktober pasti sedang mencermati perkembangan politik Indonesia. Tidak bisa lagi Anda berdua melucu seolah-olah Indonesia sedang oke-oke saja. Misalnya rezim Anda berhasil menghentikan kehancuran hutan kita, berhasil menegakkan keadilan dan kesetaraan sosial bagi rakyat, juga melucu mengatakan berhasil memberantas korupsi sambil melemahkan KPK, juga berhasil menegakkan HAM dan pernyataan lucu lainnya. Nah, berikut ini beberapa wanti-wanti saya mohon kiranya diperhatikan. Pertama, rezim Anda berdua mengalami atau telah mengalami erosi kepercayaan yang sangat cepat. Trust pada Anda sudah berubah menjadi distrust, menjadi ketidakpercayaan. Kedua, di negara maju dan negara berkembang, tatkala terjadi usaha penenggelaman demokrasi, otomatis para mahasiswanya secara segera akan bangkit. Enough is enough. Hari ini kita saksikan semua rezim otoritarian pada akhirnya akan digilas oleh kekuatan rakyatnya sendiri. Mungkin namanya people power atau apapun namanya. Dan kekuatan mahasiswa menjadi kekuatan moral sekaligus kekuatan politik yang positif. Ketiga, sejarah penguasa otoriter dari masa ke masa menunjukkan bahwa authoritarian leader will not relinquish their power voluntarily. Seluruh penguasa yang berjiwa otoriter tidak akan melepaskan kekuasaannya secara sukarela. 4. Penguasa otoriter dengan segala cara dari yang soft approach sampai yang paling brutal dan ganas pasti akan dilakukan untuk terus berkuasa. Mengapa? Antara lain karena takut kalau pemerintahan yang baru yang menggantikannya berdasarkan hasil pemilu yang insya Allah luber jurdil, ya, akan minta pertanggungjawaban rezim otoriter yang telah jatuh.
Nah, kelima, pecah belah kekuatan mahasiswa adalah yang pasti akan dilakukan. Sebagian pemimpin mahasiswa yang dungu, bebal, dan berpikir miopik akan mencari dalih untuk terus mendukung rezim yang anti rakyat dan pro oligarki, pro konglomerat, dan juga pro korporatokrat predatorik, dan pasti mereka berusaha memecah belah kekuatan mahasiswa. Imbalan yang diterima misalnya berupa amplop, ya, karena mereka termasuk mahasiswa amplop. Kalau mereka setelah lulus dan bekerja di mana saja, termasuk jadi pejabat, bisa dipastikan akan menjadi kleptokrat yang terus akan maling atau merampok dan menjarah kekayaan negara. Jadi betapa hinanya jadi mahasiswa amplop. Mereka merusak kampusnya, mereka merusak nama besar kampus masing-masing. Luar biasa. Akhirnya rezim yang sedang berkuasa yang ingin mengamandemen konstitusi supaya ada periode ketiga untuk duet Jokowi Luhut, bisa disebut duet Jolut, ya, akan terus menggunakan cara apapun untuk melanggengkan kekuasaan otoriternya, tetapi perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan memang berat, sulit, kompleks, dan penuh risiko. Bung Karno pernah mengingatkan, perjuangan melawan penjajahan Belanda jauh lebih mudah, karena secara fisik sangat mudah membedakan antara kawan dan lawan. Orang Belanda berkulit putih, berambut pirang, dan tanda-tanda fisik yang khas lainnya. Sementara kita orang Indonesia umumnya berkulit sawo matang, berambut hitam, dan lain sebagainya. Namun perjuangan harus terus berjalan, terus dan terus sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kemenangan bagi rakyat Indonesia. Jadi selamat berunjuk rasa dengan tertib, tanpa merusak kantor-kantor pemerintah, tanpa anarki, waspadai penyusup-penyusup terlatih, bersihkan niat, dan jangan jumawa. Saya yakin seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi bila yang hak, yang benar telah tiba, yang batil, yang palsu, yang hoax, yang rusak, pasti sirna. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka.